Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-87. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, mereka pun terdiam. Sejenak mereka mencoba mencari alasan untuk membenarkan pendirian masing-masing. Namun tiba-tiba saja, tanpa mereka duga-duga, seorang anak laki-laki yang berdiri di antara mereka bertanya, "Siapakah mereka itu, Paman?" "Tidak ada yang tahu." "Kenapa mereka memakai selubung hitam? Seandainya memang belum ada seorang pun yang tahu, apa pula gunanya?" Pertanyaan itu benar-benar mengejutkan orang-orang tua. Anak itu berkata dengan jujur, seperti apa yang tersirat di dalam hatinya. Karena itu, maka beberapa orang tua-tua itu saling berpandangan. Salah seorang dari mereka kemudian berkata, "Iya, kenapa kita tidak bertanya seperti anak itu? Buat apa sebenarnya mereka memakai tutup wajah?" Yang lain mengangguk-angguk. "Iya, sudah tentu mereka takut dikenal. Apakah mereka sebenarnya orang-orang yang memang sudah dikenal di istana?" "Ah, itu adalah urusan orang-orang istana, bukan urusan kita." Ternyata pertanyaan itu pun sudah tumbuh pula di kalangan orang-orang istana ketika para pengawal pasti bahwa orang-orang itu tidak dapat diketemukan sampai pagi hari berikutnya. Maka panglima pengawal itu pun bergumam hampir kepada diri sendiri, "Aneh, tetapi apa pula gunanya mereka memakai tutup wajah?" Anusapati yang masih berada di antara para prajurit itu pun menjadi berdebar-debar, tetapi ia pun menyahut, "Iya, apa pula gunanya mereka mempergunakan tutup kepala? Ada dua kemungkinan. Mereka memang orang-orang yang sebenarnya sudah dikenal di istana ini, atau orang-orang yang takut dikenal kemudian, karena mereka memang sering datang ke Singasari." Panglima itu mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bertanya, "Bagaimana pendapat tuanku?" "Aku mengira bahwa mereka memang orang-orang yang sudah dikenal dan sudah mengenal lika-liku istana. Mereka dapat tanpa diketahui oleh seorang penjaga pun mencapai pusat dari halaman istana yang luas ini. Mereka berhasil mendekati bangsal Ayahanda Sri Rajasa dan bahkan masuk ke longgangan belakang menurut Adinda Tohjoyo. Kemudian mereka dapat menghilang tanpa diketahui oleh para penjaga. Menurut dugaanku, orang-orang itu sudah cukup mengenal isi istana ini." Panglima itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Hamba pun berpendapat bahwa hamba harus mengawasi setiap orang di dalam istana ini. Hamba wajib mencurigai mereka yang tinggal di dalam. Tetapi menurut pengamatanku, sulitlah mencari. Jangankan 3, seorang saja di antara isi istana ini yang mampu berbuat seperti yang dikatakan oleh Adinda Tohjoyo." Panglima itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menyahut lagi.
Sehari berikutnya, halaman istana itu seakan-akan masih tertutup rapat-rapat. Tidak boleh ada orang yang keluar atau masuk tanpa pengamatan khusus. Perwira prajurit, Guru Tohjoyo dan Anusapati pun sudah mengunjungi pusat-pusat pengawasan halaman istana di Gardu Induk. Seperti Anusapati dan Panglima pasukan pengawal, ia sependapat bahwa setiap orang memang harus dicurigai. Tetapi 3 orang yang berilmu, apakah ada satu saja orang-orang di dalam halaman ini yang mampu berbuat seperti yang dikatakan oleh Tuanku Tohjoyo? Pertanyaan itu memang telah menyentuh setiap dada. Hanya para panglima dan prajurit-prajurit pilihan sajalah yang memiliki kemampuan yang begitu tinggi, dan pada umumnya mereka berada di luar istana. Tetapi ada juga yang melihat setidak-tidaknya seorang yang memiliki ilmu yang cukup tinggi. Perwira prajurit yang menjadi guru Tohjoyo dan Anusapati. Tetapi orang itu tidak mempunyai kepentingan apapun. Apa pula maksudnya berbuat onar? Bertanya orang-orang yang telah menyorotinya di dalam hati. Apakah ia sekedar mencobai muridnya? Tetapi orang lain justru berpikir, apakah Sri Rajasa sendiri yang telah memasuki halaman ini bersama 2 orang prajurit pilihan? Ia agaknya ingin melihat kesiagaan istana Singasari dengan langsung. Ada pula yang berpikir, mungkin Mahesa Agni. Namun tidak ada seorang pun yang dapat mendekatkan dugaannya. Semuanya hanyalah sekedar dugaan yang masih belum dapat disertai dengan bukti atau alasan yang mapan. Demikianlah, maka penjagaan di istana Singasari itu pun menjadi semakin ketat. Di hari berikutnya, sampai saatnya Sri Rajasa datang kembali dari berburu. Istana Singasari yang nampak sepi untuk beberapa hari itu pun rasa-rasanya menjadi hidup kembali. Bangsal di pusat halaman itu pun menjadi terang benderang. Justru karena Sri Rajasa sudah berada di dalamnya. Setelah Sri Rajasa beristirahat dan menikmati hasil buruannya, membagikan daging binatang buruan dan menyimpan kulitnya, kulit harimau, kijang dan seekor biawak raksasa, barulah Panglima pengawal istana berani melaporkan apa yang sudah terjadi di istana. Panglima itu sengaja mengambil kesempatan yang pertama sebelum orang lain menyampaikannya. Wajah Sri Rajasa tiba-tiba menjadi merah padam. Sambil menghentakkan tangannya, ia berkata, "Dan kalian tidak berhasil menangkap orang-orang itu?" "Ampun tuanku," berkata Panglima. "Sekejap setelah tanda bahaya berbunyi, kami sudah siap mengepung istana. Tidak seorang pun yang dapat lolos lewat manapun juga. Tuanku putra mahkota pun segera hadir di Gardu Induk dan bersama kami mengelilingi segenap sudut istana ini. Sementara para pengawal dan prajurit tetap di tempat masing-masing. Bukan saja para prajurit yang bertugas, tetapi para prajurit di barak keprajuritan. Di sebelah istana ini pun sebagian telah diperbantukan ke dalam istana." Sejenak Sri Rajasa terdiam. Tampak betapa gelora yang dahsyat telah melanda dadanya. Sementara Panglima itu meneruskan, "Putra tuanku yang lain pun telah ikut pula di dalam usaha itu. Tuanku Tohjoyo berada di bangsal tuanku. Tuanku Mahesa Wongateleng ikut pula bersama kami. Dan tuanku Anusapati." Darah Sri Rajasa serasa telah mendidih.
adalah suatu penghinaan bahwa 3 orang berkerudung hitam itu telah memasuki halaman istana. Meskipun para prajurit telah dengan cepatnya berusaha mengepung istana sehingga tidak memberinya kesempatan lolos, tetapi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, orang-orang itu tidak dapat ditangkap. Panglima itu pun kemudian menceritakan bahwa Tohjoyo telah terlibat dalam perkelahian melawan ketiga orang itu, namun mereka berhasil lolos juga. Sri Rajasa menggertakkan giginya. Hampir saja ia bertanya, kenapa penasehatnya yang menggurui Tohjoyo itu tidak menangkap mereka. Tetapi untunglah bahwa ia sadar dan menunda pertanyaannya itu dalam kesempatan yang lain. "Aku mengharap mereka kembali," berkata Sri Rajasa. "Aku ingin melihat siapakah sebenarnya mereka itu." Panglima pasukan pengawal itu pun duduk sambil menundukkan kepalanya. Agaknya Sri Rajasa benar-benar telah marah. Demikianlah akhirnya panglima itu diizinkan untuk meninggalkan bangsal. Yang menghadap kemudian adalah Tohjoyo bersama penasehat Sri Rajasa yang telah ditunjuk untuk memberikan latihan-latihan kepada putranya itu. Dari mereka, Sri Rajasa pun mendengar laporan yang sama, bahkan lebih terperinci lagi. Tohjoyo dapat menceritakan bagaimana mereka seorang demi seorang turun dan berkelahi. Bagaimana gurunya telah turun tangan, tetapi tidak dapat mengimbangi kemampuan mereka. Salah seorang dari ketiga orang itu ternyata memiliki kemampuan di atas gurunya, sehingga mereka sama sekali tidak berhasil menangkapnya. "Gila!" Sri Rajasa menggeram. Penghinaan tiada taranya bagi Sri Rajasa. Di hari berikutnya, justru telah keluar suatu perintah yang aneh bagi para pengawas. Tetapi ketika panglima pengawal telah menghadap Sri Rajasa, ia mendapat penjelasan tentang perintah itu. "Aku memang menghendaki agar orang-orang itu menganggap bahwa kita sudah lengah. Penjagaan harus dikembalikan seperti biasa, tetapi harus ada gardu-gardu pengawas yang khusus dan terlindung. Aku mengharap bahwa orang-orang itu akan datang kembali. Aku ingin tahu, apakah orang itu mampu melawan Sri Rajasa." Barulah panglima pasukan pengawal itu menjadi jelas, dan ia pun segera mengatur segala macam persiapan untuk melakukan perintah Sri Rajasa itu. Pada itu, di suatu kesempatan, Anusapati berkata kepada Sumekar, "Kita sekarang mengalami kesulitan untuk meloncat keluar, Paman. Di beberapa tempat telah dibuat gardu-gardu pengawas yang khusus. Dengan demikian, maka hampir setiap jengkal dinding dapat diawasi secara tersembunyi." Sumekar menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. "Hamba tuanku, akibat dari permainan perwira yang telah memaksa kita untuk ikut serta, kita tidak akan dapat keluar lagi untuk waktu yang agak lama," berkata Anusapati kemudian. "Tetapi kau masih mempunyai kesempatan, justru di siang hari, apabila kau ingin menjumpai Paman Witantra." "Iya, hamba masih mempunyai waktu." Demikianlah, maka istana Singasari itu seolah-olah telah tertutup. Setiap saat Sri Rajasa menunggu untuk mengetahui
sampai di mana kemampuan orang berkerudung itu. Namun Sri Rajasa bukan seseorang yang terlampau cepat menentukan keputusan dalam setiap persoalan. Ia cukup teliti dan mempunyai perhitungan yang tajam. Seperti kebanyakan orang di dalam istana itu, Sri Rajasa pun menyimpan kecurigaan bahwa sebenarnya orang di dalam istana itu sendirilah yang telah melakukannya, sehingga ia tidak perlu lari melintasi dinding yang betapapun ketatnya pengawasan. Namun demikian, kecurigaan itu lambat laun terasa pula setiap kali Sri Rajasa memanggil seseorang yang pantas dicurigainya untuk dipertemukan dengan Tohjoyo. Meskipun persoalan yang dibicarakan adalah persoalan-persoalan yang sama sekali tidak bersangkut paut dengan peristiwa itu, namun Sri Rajasa mengharap bahwa Tohjoyo akan dapat mengenal sikap orang itu. Tetapi dengan cara itu, Tohjoyo tidak berhasil menemukan. Yang dipanggil oleh Tohjoyo justru para perwira dan panglima, orang-orang penting yang memiliki kemampuan cukup, dan perwira prajurit saudara sepupu Ken Umang itu. Tetapi perwira yang memang merasa dicurigai itu masih berhasil menyembunyikan setiap kesan yang memungkinkan membuka rahasianya. Yang sama sekali tidak dicurigai di dalam hal ini adalah Sumekar dan Anusapati. Mereka sama sekali tidak dihitung sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Meskipun demikian, kecurigaan Sri Rajasa atas orang-orang dalam memang membuat keduanya cemas. Apabila lambat laun perwira prajurit itu tidak berhasil menyembunyikan rahasia ini, maka ia akan mengalami nasib yang sangat buruk. Di saat-saat Sumekar mendapat kesempatan di siang hari berjalan-jalan keluar istana, ia tidak dapat menahan desakan keinginannya untuk mengatakan hal ini kepada Witantra. Sehingga sambil tersenyum Witantra berkata, "Kalian telah menyusahkan diri kalian sendiri, tetapi kasihan juga perwira itu." Witantra berhenti sejenak, lalu katanya, "Baiklah, aku akan membebaskannya dari kecurigaan itu." "Maksudmu?" bertanya Sumekar. Witantra tertawa. Jawabnya kemudian, "Aku akan berbuat sesuatu sehingga timbul kesan bahwa yang telah melakukannya adalah memang orang di luar istana." "Tetapi, apakah hal itu tidak akan dapat menimbulkan salah paham?" Witantra mengerutkan keningnya. Ia tidak segera mengetahui maksud Sumekar, sehingga ia bertanya, "Apakah yang kau maksud dengan salah paham?" "Mungkin Sri Rajasa akan menduga terlampau jauh. Mungkin ia menyangka bahwa akan ada semacam pemberontakan yang didahului dengan perbuatan-perbuatan aneh untuk menunjukkan kelebihan mereka yang akan memberontak, atau dugaan-dugaan lain yang semacam itu. Aku akan hanya melakukannya 1 atau 2 kali saja untuk menyelamatkan orang-orang yang mungkin dicurigai. Padahal orang itu tidak pernah berbuat apa-apa. Karena Sri Rajasa tidak akan mungkin mencurigai seorang juru taman atau putra mahkota yang dungu itu." Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kemudian katanya, "Tetapi, apakah tidak mungkin bahwa Sri Rajasa akan menduga bahwa hal itu dilakukan oleh Mahesa Agni yang berada di Kediri?" Witantra mengerutkan keningnya, namun kemudian ia berkata, "Aku akan menunggu Mahesa Agni berada di istana Singasari. Bukankah kini ia sering berkunjung kemari
untuk membicarakan masalah putra mahkota yang sudah sepantasnya kawin. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia masih bertanya. Tetapi, apakah hal itu tidak akan terlampau berbahaya bagimu? Witantra tertawa. Katanya, kalau hanya sekedar melarikan diri, aku kira aku tidak akan kalah dari Sri Rajasa. Sumekar pun tersenyum. Ia percaya bahwa Witantra memiliki beberapa kelebihan dari orang kebanyakan. Witantra pasti sudah mengetahui betapa tinggi ilmu Sri Rajasa, sehingga ia akan dapat mengira-ngirakan apa yang sebaiknya dilakukannya. Demikianlah maka persoalan orang-orang berpakaian hitam yang memasuki istana itu dengan sengaja dihapus dari pembicaraan sehari-hari. Sri Rajasa sendiri memerintahkan agar masalah itu tidak selalu diulang-ulang, selalu dibicarakan, dan menjadi bahan kecemasan bagi penghuni istana. Mereka tidak akan berani datang apabila aku berada di istana, berkata Sri Rajasa. Bahkan aku mengharap ia sekali-sekali datang mengunjungi aku. Karena itu, jangan terlampau ketat menjaga dinding istana. Beri mereka kesempatan masuk. Aku sendiri yang akan menangkapnya. Dengan demikian, maka masalah orang-orang berkerudung hitam itu sudah tidak pernah diucapkan lagi oleh orang-orang Singasari. Ketika orang-orang di dalam dan di sekeliling istana sudah melupakannya, maka Mahesa Agni mendapat kesempatan untuk mengunjungi Singasari. Dengan penuh harapan ia menghadap Sri Rajasa untuk menyampaikan kelanjutan persoalan Anusapati yang dianggap sudah agak terlampau lambat kawin bagi seorang putra mahkota. Hamba menghadap untuk menyampaikan hasil pembicaraan hamba dengan para bangsawan di Kediri, berkata Mahesa Agni. Lalu, seorang bangsawan yang berdarah Tumapel telah menyetujui permintaan hamba. Kenapa berdarah Tumapel? Adalah menguntungkan sekali bagi kesatuan Singasari dan Kediri. Sri Rajasa mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, apakah kau sudah meneliti lajur keturunannya? Hamba tuanku, sudah hamba ketahui semuanya. Apa katamu? Menurut hamba, pantaslah apabila keturunan kebangsawanannya akan dikuatkan bagi sisihan putra mahkota. Sri Rajasa mengangguk-anggukkan kepalanya. Terserahlah kepada ibunya. Dada Mahesa Agni berdesir. Agaknya Sri Rajasa hampir tidak peduli apa saja yang akan terjadi dengan Anusapati. Namun demikian Mahesa Agni berkata lebih jauh. Ampun tuanku, hamba telah mendahului tuanku, bahwa hamba telah membayangkan kepada keluarga itu, bahwa tuanku menghendaki putrinya bagi putra mahkota. Kau adalah pamannya, kau pasti dapat mempertimbangkannya. Tetapi yang ingin hamba persembahkan kepada tuanku adalah, bahwa di dalam keluarga itu, terdapat dua orang gadis kakak beradik. Jadi yang mana yang kau kehendaki? Ampun tuanku, bagaimana kalau kedua-duanya? Kedua-duanya? Maksud hamba, yang seorang bagi putra tuanku yang muda, Tuanku Tohjoyo. Hei? Wajah Sri Rajasa menjadi berkerut-merut. Sejenak ia termenung. Namun kemudian ia berkata, aku sama sekali belum pernah berbicara dengan ibunya. Aku kira ia belum menginjak di perkawinannya.
Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menjadi agak kecewa. Katanya, hamba sudah menyinggungnya. Tetapi ampun tuanku, bahwa hamba agak mendahului tuanku. Menurut tilikan hamba, tuanku Tohjoyo pun sudah cukup dewasa. Sudah sepantasnya apabila tuanku Tohjoyo pun segera menginjak perkawinan. Aku akan berbicara dengan ibunya, tetapi tidak untuk waktu yang singkat. Mahesa Agni mengangguk-angguk pula, sedang Sri Rajasa berkata di dalam hatinya, tidak pantas bahwa putra kebanggaan Sri Rajasa mendapatkan seorang istri saudara sekandung dengan istri Anusapati yang bodoh itu. Tohjoyo harus mendapat istri yang lebih tinggi derajatnya. Meskipun demikian, Sri Rajasa berkata, kalau kau sudah pernah memberikan harapan pada keluarga itu, terlebih-lebih kepada anak gadisnya, bagaimana kalau yang seorang kita kawinkan dengan Mahesa Wongateleng? Mahesa Agni terperanjat. Apakah tidak masih terlampau muda tuanku? Sri Rajasa tidak segera menjawab. Memang Mahesa Wongateleng masih terlampau muda, tetapi ia sudah tumbuh menjadi seorang anak muda yang pantas disebut dewasa. Mungkin umurnya masih terlampau muda, berkata Sri Rajasa. Tetapi 3 tahun lagi, ia sudah seorang anak muda yang dewasa. Sudah tentu bahwa seandainya Anusapati akan diikat dalam perkawinan, tidak akan kita selenggarakan tahun ini. Kita akan melakukan persiapan seperlunya. Kalau saat perkawinan itu akan berlangsung tahun depan, maka umur Mahesa Wongateleng pun sudah menjadi semakin mendekati batas kedewasaannya, sehingga sudah pantas baginya untuk segera kawin di tahun berikutnya. Mahesa Agni tidak segera menjawab, tetapi kepalanya terangguk-angguk. Kalau perhitungan Sri Rajasa demikian, maka 2 tahun lagi Mahesa Wongateleng memang sudah pantas untuk menjadi seorang suami pula, meskipun seorang suami muda. Aku kira ibunya tidak akan berkeberatan, berkata Sri Rajasa. Bukan Mahesa Wongateleng yang terlampau cepat, tetapi Anusapati dan Tohjoyo lah yang agak lambat. Jika demikian, kenapa bukan tuanku Tohjoyo? Aku memerlukan pembicaraan dengan ibunya, sedangkan Mahesa Wongateleng adalah saudara seibu dengan Anusapati, sehingga pembicaraan tentang masalah perkawinan tidak akan merupakan masalah baru. Sri Rajasa berhenti sejenak, lalu katanya, apalagi kau adalah pamannya. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, segala sesuatu tergantung kepada kebijaksanaan tuanku. Hamba akan melakukan saja semua titah tuanku. Aku akan berbicara dengan permaisuri. Aku rasa ia tidak akan berkeberatan. Kemudian pembicaraan seterusnya kau sendiri dapat mengaturnya. Pada saatnya aku akan menyampaikan keputusan itu kepada sidang para pemimpin dan tetua Singasari. Mudah-mudahan mereka tidak berkeberatan. Hamba tuanku, hamba akan melakukannya. Untuk sementara, tinggallah di istana Singasari. Kau tidak perlu mondar-mandir setiap kali dalam pembicaraan ini. Aku akan memberikan keputusanku, sehingga pada saat kau kembali ke Kediri, semuanya sudah selesai. Kita tinggal menunggu saat yang akan kita tentukan itu. Hamba tuanku, hamba akan menjunjung titah tuanku. Demikianlah, maka untuk beberapa lama Mahesa Agni berada di istana Singasari. Ia telah bertemu dengan Ken Dedes di dalam persoalan Anusapati. Mahesa Agni terkejut ketika pada suatu saat perwira prajurit saudara sepupu Ken Umang datang menemuinya.
Dengan gelisah ia mengamati keadaan di sekitarnya. Ketika ia yakin bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, maka ia pun mulai bercerita tentang usahanya untuk mengetahui Guru Tohjoyo yang dianggapnya telah menyainginya itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.